Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nadia Safitri dari kelas PGMII. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Nah, di sini saya akan memakai metode membaca drill, yaitu membaca tanpa mengeja. Keterampilan membaca adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengucapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan yang menyangkut masalah, sarana, dan pengembangan penalaran. Keterampilan membaca merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa dalam meraih kemajuan. Nah, siswa yang memiliki keterampilan membaca yang memadai, maka akan lebih mudah untuk menggali berbagai macam informasi yang bersumber dari tulisan. Nah, maka dari itu, keterampilan membaca anak harus diasah atau dikembangkan mulai dari jenjang pendidikan dasar, yaitu ketika siswa masih duduk di bangku SD. Dalam proses belajar membaca, hendaknya dijadikan suatu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa memiliki rasa senang dan tidak bosan dalam belajar, sehingga menumbuhkan minat membaca pada diri siswa. Nah, sebaiknya kita itu sebagai guru mengajarkan kepada siswa contoh bentuk-bentuk bahasa yang diajarkan itu mudah, seperti a, y, a, ya, m, yam, ayam, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran membaca di sekolah ini biasanya didapatkan melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, metode drill merupakan suatu metode dalam penyampaian pembelajaran dengan menggunakan latihan secara terus-menerus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang diharapkan. Nah, adapun tujuan dari metode ini yang pertama adalah siswa memiliki kemampuan motoris atau gerak, seperti siswa mampu mengucapkan kata-kata baru, siswa mampu menulis kata-kata baru, kemudian siswa mampu mempergunakan alat-alat peraga, dan juga siswa dapat mendemonstrasikan materi-materi menulis, seperti menulis puisi. Kemudian, yang kedua adalah mengembangkan kecakapan intelek siswa. Nah, contohnya, siswa mampu melafalkan bahan-bahan menulis puisi bebas dengan kata yang baik dan benar, serta siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu siswa memiliki keterampilan menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya sesuai dengan kedudukan kalimat atau struktur kalimat dan mampu membedakan hubungan antara huruf, bunyi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada pengetahuan anak didik dapat bertambah dalam berbagai segi, dan anak didik dapat bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam lagi. Yang kelima, siswa dapat menggunakan daya pikirnya yang makin lama makin bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik maka anak didik akan lebih teratur dan lebih teliti dalam mendorong daya ingat anak tersebut. Nah, membaca tanpa mengeja ini juga memiliki beberapa syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, dilarang keras mengeja. Nah, maksudnya di sini adalah siswa harus membacanya secara langsung dan tidak boleh dieja. Kemudian yang kedua, guru perlu memperkenalkan huruf demi huruf, akan tetapi langsung setiap suku katanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada pemisahan huruf, karena jika ada pemisahan huruf, maka siswa akan bingung, kecuali apabila sebelumnya siswa sudah mengenal huruf. Kemudian yang keempat, yaitu siswa diperkenalkan pada huruf-huruf kapital. Yang kelima, siswa diperkenalkan pada tanda baca. Yang keenam, yaitu guru harus menjelaskan intonasi. Apabila siswa menemukan tanda koma, titik, tanya, seru, dan lain sebagainya, maka siswa harus mampu menguasai tanda-tanda tersebut. Kemudian, apabila siswa belum lancar dalam membacanya, maka jangan dilanjutkan. Lebih baik diulangi agar siswa benar-benar paham mengenai
bahan ajar bacaan tersebut. Kemudian, siswa boleh naik tingkat apabila pada pelajaran berikutnya sudah benar-benar lancar. Nah, kemudian siswa boleh naik tingkat apabila ia sudah benar-benar lancar dalam membaca. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi keterampilan membaca, membaca drill, dan membaca tanpa mengeja. Nah, sebelum ke materi intinya, yaitu bagaimana sih cara penerapan membaca tanpa mengeja, simak video berikut ini. Itu tadi materi penjelasan mengenai keterampilan membaca metode drill tanpa mengeja. Nah, kemudian di sini saya akan mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran tersebut di kelas rendah pada jenjang MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan berlatih membaca tanpa mengeja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, yaitu membaca tanpa mengeja, anak-anak harus mengetahui dulu apa itu huruf vokal. Nah, anak-anak, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Nah, inilah yang dinamakan dengan huruf vokal. Nah, kemudian setelah itu kita dapat memasukkan huruf-huruf di A, I, U, E, O ini, huruf vokal ini, yaitu ba, bi, bu, be, bo. Nah, dari babi, bu, bebo itu dapat dimasuki huruf sehingga menjadi sebuah kata aba, abi, ibu, ubi, bobi, babe, bobo. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada ca, ci, cu, ce, co. Ca, ci, cu, ce, dan co. Nah, ca, ci, cu, ce, co itu dapat dimasuki huruf lagi atau menjadi sebuah kata aci, eca, uci, cucu, cuci, cabe. Nah, gimana anak-anak? Mudah bukan? Anak-anak, setelah mempelajari huruf vokal tadi, sekarang kita menuju ke huruf yang berbentuk kalimat. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan bacaan yang mesti kita baca secara bersama-sama. Untuk yang pertama, di sini ada saya baca buku. Saya baca buku. Kaki aku luka. Kaki aku luka. Kemudian bayi suka susu. Bayi suka susu. Buku lala baru. Buku lala baru. Eko cuci cabe. Eko cuci cabe. Edi coba duku. Edi coba duku. Ada ayam jalu. Ada ayam jalu. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membacanya. Nah, itu tadi ya anak-anak video mengenai metode membaca tanpa mengeja. Nah, sekarang anak-anak ditugaskan untuk belajar membaca sendiri di rumahnya masing-masing ya, sesuai dengan apa yang ada di buku. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video mengenai metode pembelajaran membaca di tingkat rendah pada jenjang SD atau MI yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.